Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil baqi ba'da fana'i khalqih. Alhamdulillah ala na'maihi wa ala'ihi. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'ihi. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافة أوليائه. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي تصدق على موتاك فإن الله تعالى قد وكل ملائكة يحملون صدقات الأحياء إليهم فيفرحون بها أشد ما كانوا يفرحون في الدنيا فيقولون: اللهم اغفر لمن نور قبرنا وبشرهم بالجنة كما بشرنا بها. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan yang mulia ini kita berkumpul bersilaturahim dalam rangkaian mengenang haul daripada Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, serta dibarengkan dengan 40 hari Darmiyah binti Haji Salim bin Haji Tokol. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan menjadi kegembiraan oleh orang-orang yang telah mendahului kita, sanak famili kita, keluarga kita, wabil khusus Sayyidil Walid dan juga Darmiyah binti Haji Salim, yang kita semua insya Allah yakin yang pada saat ini, pada detik ini, pada malam ini mereka sedang bergembira di alam barzakhnya karena mendapatkan kebahagiaan, hadiah-hadiah dari kita. Dan juga bukan berarti orang yang tidak disebut dalam pembacaan maulid, dalam pembacaan arwah, mungkin yang disebut Sayyidil Walid tadi, betul? Atau yang disebut juga almarhumah Darmiyah binti Haji Salim. Tapi ketahuilah, karena duduknya kita, ikut andilnya kita dalam acara-acara sebagaimana malam hari ini, haulkah itu, 3 harikah itu, 7 harikah itu, 40 harikah itu, dan sebagainya, melainkan apa yang telah kita lakukan ada imbasnya untuk para keluarga, sahabat, sanak famili, orang-orang yang kita cintai, walaupun tidak disebut. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di dalam doa wahbah kita sama-sama baca ada namanya hadiyatan minna wasilah, ada sadaqatan mutaqabbalah, ada hadiyatan minna wasilah. Kok bisa begitu? Kenapa bisa dikatakan ada sedekah, ada hadiah? Tapi kita yakin insyaallah yang kita hadiri malam hari ini 40 harinya almarhumah Darmiyah binti Haji Salim, apalagi Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, mereka sebenarnya udah nggak butuh. Kenapa? Mereka sudah ada di dalam kategori kehidupan alam barzakh yang menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Ini kenapa nih kalau lagi disuruh doa pada mulutnya mingkem aja, nggak ada yang baca amin? Hah? Ngapa ini? Hah? Emang ngeluarin duit ngomong amin? Nah, sebelum saya lanjutkan, ya, ketahuilah
Kalau kita doa atau mengaminkan doa, makanya ini orang tua-tua dulu mau itu prosesi dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul dan lain sebagainya. Itu bukan karang-karangan orang tua-tua dulu, yang gak ada sandaran sanad dan serta rujukannya yang sambung menyambung kepada hadratur Rasul junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Sampai MC misalnya, saya emang sengaja nih agak mengakhirkan. Nah, biasanya orang kalau ceramah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan lain sebagainya, saya agak ringkes-ringkes saja dulu ya. Nah, biasanya kan orang kalau mulain ceramah tuh ngedoain guru-guru yang hadir, panjang umur, sehat afiat, kan begitu ya. MC juga begitu. Itu kan ngikut dari zaman dulu udah begitu tuh, betul? Ngikut zaman dulu begitu. Itu bukan ngarang-ngarang, bukan ngarang-ngarang. Telah sampai kepada kita apa yang telah disabdakan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ada 2 orang yang saling bersilaturahim karena Allah, saling mencinta karena Allah dengan satu dan lainnya, dan juga saling mendoakan atas dasar cinta yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdoa untuk keduanya atau keduanya saling mendoakan, ya, maka Allah memiliki begitu banyak malaikat-malaikatnya. Ketika 2 orang yang saling cinta karena Allah tadi saling mendoakan, turun malaikat. Ketika berdoa misalnya tadi, ya Allah kepada guru fulan, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, kita sebut amin. Aminnya kita dibarengi sama malaikat. Aminnya kita dibarengin sama malaikat, cukup sampai situ lah. Seraya malaikat mengatakan apa? Walaka mithluh. Untuk yang berdoa juga doa yang sama, kebaikan yang sama. Rugi nggak kalau nggak bilang amin? Rugi nggak? Ada orang habis ngucap amin terus jatuh miskin? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ngeluarin duit ngomong amin. Ini salah satu kunci sukses juga. Ya. Ada nggak yang nggak punya hajat sama Allah? Di sini ada nggak yang nggak punya hajat sama Allah? Nggak ada butuhnya sama Tuhan, ada nggak? Angkat tangan coba. Nggak ada. Semua kita butuh sama Allah, punya hajat sama Allah, ada doa-doa untuk kita sampaikan kepada Allah. Makanya orang tua-tua dulu tuh kalau punya hajat, punya doa, mereka paham betul sama yang namanya proposal. Hidup butuh proposal. Kok begitu Habib? Orang tua dulu menyertakan doanya, hajatnya, bertawassul kepada guru-gurunya, apalagi mereka orang-orang besar yang memiliki kedudukan di sisi Allah, pangkat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seraya menyebutkan nama mereka, ya Rab, berkahnya guruku, berkahnya wali fulan, maka kabulkanlah hajat-hajatku. Ya, disinilah pentingnya orang hadir haul seorang wali, hadir haul seorang guru, hadir. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait dalam kitabnya, beliau mengatakan orang yang nggak pernah seumur gublek hidup di dunia, paham nggak masih bahasa seumur gublek apa? Benar? La wala malam Jumat baca Yasin tahlil, kirim arwah, wala ziarah kubur, wala hadir haul, wala ngirim fatihah kepada orang-orang yang telah mendahului dia di alam barzakhnya, maka ketika waktunya sampai untuk dia dicabut nyawanya oleh Allah, maka orang tersebut serendah-rendahnya tuh arwah ada 2. Ada yang dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bermasalah, ada arwah yang tidak dipenjarakan oleh Allah. Kita nggak bicara dulu dah orang atau arwahnya yang dipenjarakan oleh Allah, udah madesu tuh namanya. Apa madesu? Masa depan suram. Masa depan suram udah. Sampai dicabut nyawa di penjara sama Allah.
Oh, mudah-mudahan yang hadir semua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran dirinya aja pada amin. Ya. Doain orang, tadi apa? Doain orang, malaikat doain kita apa? Ente bakal dapetin doa yang baik juga sama yang kayak ente doain tuh. Ya. Jangan pelit sama amin. Menurut Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, kalaupun orang tersebut ruhnya tidak dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapati ketika masa transisi di mana dia berpindah dari orang dunia menjadi orang yang tinggal di alam barzakh. Pada saat transisi itu dia bakal sendirian. Dia bakal kayak orang linglung. Paham linglung? Kalau pada ngerti bahasa Inggris, ada dalam bahasa Inggris tuh awkward namanya. Nggak ngerti orang sini pada diem aja tuh. Anda lihat matanya pada kosong tuh. Nah, antara dua Habib mata kosong nggak ngerti sama udah lapar nih saya Habib. Ya. Tanda-tanda orang hidup butuh makan, butuh minum. Nanti kita bakal temuin mau ditaruh sate lagi di atas kuburan kita, kemakan nggak? Apa minuman kedemanan kita? Nih, larutan cap kaki 3, taruh lagi di kubur. Kita keminum nggak sama kita? Nggak keminum sama kita. Tapi apa yang bakalan bisa mengobati rasa lapar kita, haus kita, kekurangan kita, keinginan kita, kebahagiaan kita? Doanya orang-orang yang hidup untuk mereka orang-orang yang meninggal Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan karena orang-orang yang masih hidup nih, minimal 1 kali 1 Jumat, setiap Jumat khatib mengatakan di atas mimbar para khutbah, mereka mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina al-ahya'i minhum. Dapat tuh. Tapi masa iya kita tega sama keluarga kita? Dapat jatah apa namanya tuh? Jatah umum yang pakai ngantri, bejubel dapatnya. Ya. Mungkin ngantrinya Jumat, dapatnya hari Sabtu. Baru dapat hari, mungkin ngantrinya dari Jumat bisa dapat hari Minggu. Masa kita tega? Enggak Habib. Kami orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biarin Habib itu mah buat orang-orang yang emang nggak ngerti, yang jatahnya seminggu sekali tuh dari mimbar-mimbar khutbah yang telah kami aminkan. Tapi kami Habib tetap ngikut sama orang tua-tua kami. Kami berpegang teguh terhadap guru-guru kami. Ingat satu kaidah. Di dalam kaidah ulama mengatakan begini, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Al-fadlu lil mubtadi. Al-fadlu lil mubtadi, kasih tahu sama diri kita yang bahwasanya kita bisa begini nih, kita bisa duduk begini, kita bisa bikin 40 hari, 100 hari dan haul. Hadza huwal fadl lil mubtadi. Mereka orang-orang yang telah mendahului kita, telah berpulang ke rahmatullah, mengajarkan kita thariqah yang benar, yaitu thariqah Ahlus Sunnah wal. Mereka yang mempunyai keutamaan. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Walaupun fata morgana kita, mata kita ngelihat, masya Allah, kita lihat misalnya Instagramnya centang biru. Pada ngerti nggak centang biru? Followernya banyak. Mau apa kek lagunya orang yang baru-baru sekarang? Al-fadlu lil mubtadi, orang yang memiliki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Laulahum, kalau bukan keberkahan dari mereka, maka kita nggak bisa seperti saat ini. Sallallahu alaihi Muhammad.
Mau orang sekarang followernya banyak, centang biru, centang kuning, centang hijau, entah centang apa lagi saya nggak ngerti ya. Walaupun itu semua, ingat, fata morgana. Nah, mereka memiliki gaya bahasa, cara menyampaikan dengan retorika yang baik. Wah, Masya Allah. Tapi apa? Itu keberkahan dari keberkahan orang-orang yang telah mendahului kita. Makanya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, orang yang tahu terima kasih ya. Bukan berarti tahu terima kasih terus nggak ada efek baik atau imbalan yang luar biasa untuk kita yang ngikut. Salah satu contohnya saja tadi, ketika kita nanti sudah dalam masa transisi masuk ke dalam alam barzakh, kita tidak dimasukkan atau tidak mengalami waktu-waktu di mana kita bakalan kebingungan karena nggak ada yang nyambut. Pernah nggak ngalamin? Ahlan Ustaz Abdul Aziz, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Masya Allah. Ta'al Ustazana. Nah, kalau udah ada Ustaz Abdul Aziz sudah deh nih, berarti saya udahan deh ya. Ta'al bijambi. Muhammad. Minimal pada saat itu kita nggak ngalamin tuh kayak orang pernah nggak ngerasain hadir satu acara tapi kita nggak kenal sama orang-orangnya. Ngerasa canggung nggak kita? Ngerasa canggung nggak? Canggung. Masuk satu kampung, tuh kampung baru tumben kita datang, nggak ada temennya lagi kita. Celingak, celinguk, ngerti gak celingak celingukan? Ngerti ya? Pernah ngerasain begitu? Paling gak enak di dunia aja, gak enak tuh orang celingak celinguk, apalagi nanti di alam barzakh. Makanya sering-sering sebut, doain orang-orang tua-tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Karena Al-Walid pernah berpesan, jangan suka tinggal kirim Fatihah sama guru-guru anta ya waladi. Ini saya numpang tanya dulu, kalau boleh tanya, di hati kita ada Allah enggak? Ada. Tolak ukurnya apa untuk ada di hati kita tuh Allah? Salat kita, tolak ukurnya ente tadi salat isya enggak? Salat isya enggak? Salat maghrib enggak? Karena sholat, tolak ukurnya ini kenapa pada diem aja sih? Apa tolak ukur kita? Kalau kita ditanya apakah di hati saudara ada Allah, apakah di hati saudara ada Nabi besar kita Muhammad, apa tolak ukur kita? Gak ada tolak ukur kita. Sholat kita yang badannya doang tuh ngadep ke kiblat, Allahu Akbar, badannya ngadep hatinya ngadep mana? Hatinya ngadep mana? Kiblat juga. Hati kita ngadep mana? Ayuhal ikhwan. Allahu Akbar, badan ngadep kiblat, hati kunci motor tuh lupa gua kunci stang tadi. Begitu. Kalau saya nggak nanya sholat Anda, saya nggak nanya bentar lagi kita masuk Ramadan, saya nggak tanya itu semua, tapi apa tolak ukur kita apabila kita ditanya apakah ada Allah wa Rasuluh di dalam hati kita masing-masing? Apa jawab kita? Apa tolak ukur kita? Gak ada satupun yang bisa menyampaikan kita kepada Allah melainkan harus melalui jalurnya Habibuna Muhammad. Gak ada satupun orang nyelonong aja kepada Allah tanpa harus melalui satu-satunya pintu, yaitu satu-satunya itu adalah pintu dari Nabi besar kita Muhammad. Nggak ada orang bisa nyelonong juga sampai Rasulullah melainkan harus melewati pewarisnya Nabi besar kita Muhammad. Jadi kalau ditanya tiap doa kita doain siapa? Tadi sholat isya kita nih
Ada enggak yang disebut nama gurunya? Ada enggak? Guru saya tuh udah meninggal dunia, Fulan bin Fulan. Yang masih hidup Fulan bin Fulan. Fatihah. Ada enggak yang model begitu sekarang orang? Enggak ada. Yang didoain orang tua. Bagus doain orang tua. Kenapa kita doain orang tua kita? Karena kita sayang. Doain anak enggak? Doain anak enggak? Doain anak Habib saya Habib. Kenapa saya doain anak Habib? Karena saya sayang sama anak. Ada di hati kita tuh anak. Terakhir doain guru kita enggak? Kalau enggak doain guru kita, terus kita mau ngaku di hati kita ada Allah Subhanahu wa taala, kita balik badan kita adepin ke kaca, ente telah berdusta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dusta orang-orang yang mengaku dalam dirinya ada Allah, mengaku dalam hatinya ada Nabi Muhammad, tapi tidak mengaku di dalam hatinya ada kecintaan kepada gurunya. Apa Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan, bakhit man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum wa ta'allaq bihim daim wa lazam finahum. Keberuntungan hanya kepada orang-orang siapa? Orang yang telah melihat gurunya, dan dengan pandangan penglihatan itu gurunya memandang, membalas cinta dari pandangan tadi, yang cinta itu saling bersemi. Si guru cinta sama murid, si murid cinta sama guru. Wa man ra'a man ra'ahum, dan orang yang melihat orang yang telah melihat mereka. Tapi siapa yang bisa jadi beruntung tuh? Yang ta'allaq bihim daim walazam finahum, yang terus mau hidup mau udah meninggal terus berpegang teguh atas kecintaan. Dan al-mahabbah laha alamat. Rasa cinta itu butuh bukti. Apa bukti kita cinta? Apa bukti kita cinta kepada mereka? Kita tetap ikut berjalan thariqahnya, langkahnya, cara berpakaiannya, akhlaknya, ngajinya, ibadatnya, tawadhu'nya, dan seluruhnya ikut dengan mereka. Baru itu disebutin tuh tadi itu orang yang beruntung. Kenapa memang mesti ada ta'alluq, mesti ada ikatan yang kuat terhadap guru? Al-Walid, kalau tadi Al-Habib Ibrahim, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Kalau Al-Walid pesan kepada kami apa? Jangan tinggal doain guru-guru anta ya waladi. Nanti Allah akan bentuk apa yang telah anta kirimkan berupa Fatihah, doa-doa, arwahan kita, Yasin, tahlil kita, dan lain sebagainya. Ketika kita masuk ke alam kubur, bahkan sebelum kita masuk benar-benar adanya di alam barzakh, ketika perpindahan ditariknya nyawa kita, yang udah sampai kerongkongan mereka datang buat nemenin kita. Sallu ala Muhammad. Dalam kegelisahan seseorang, kebimbangan seseorang, guru-guru yang datang nemenin nanti. Nah, ini yang dipahami oleh tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biarin yang lain. Kita punya ketersambungan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika masuk dalam barzakhnya, makanya kalau orang biasa baca itu namanya doa birrul walidain, ada namanya fi multagal arwah idza surra ahlus salah li abna'is salah. Dikatakan apa? Nanti Allah telah membuat atau Allah punya tuh ada namanya multagal arwah, tempat di mana Allah bikin tempat itu sebagai tempat pertemuan arwah-arwah, tapi yang tadi yang tidak bermasalah sama Allah, yang akhirnya dipenjarakan oleh Allah. Hadza huwa fi multagal arwah, ketemu fulan yang udah meninggal berapa puluh tahun, yang udah berapa meninggal sanak familinya. Ketika ada orang meninggal dunia, ntar ketemu tuh syaratnya, tapi satu, arwah yang tidak dipenjarakan oleh Allah. Dia bakal ketemu, bakal bisa ketemu. Ntar nanya, si fulan bin fulan saudara kita kemana? Wah,
Udah lebih dulu dari ana bangsa, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kok nggak ketemu ya di sini ya? Mereka semua bakal tahu tuh. Fi multagal arwah. Oh, berarti yang namanya fulan bin fulan rohnya bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ketemu di multagal arwah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pengen meninggal dunia ditemenin sama guru-guru kita, masuk barzakh ditemenin sama guru-guru kita. Bahkan kita mohon nggak cuma guru-guru kita, tapi ditemenin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Mau langsung? Nggak bisa. Semua pakai cara. Al-Walid mengatakan, nanti ya waladi, ketika engkau bacakan itu doa, itu bacaan-bacaan, engkau kirimkan yang tadi itu sadaqatan mutagab au hadiyatan minna wasilah. Nanti Allah bentuk kepada mereka, misalnya kita kirim kepada Sayyidil Walid Habib Ali. Kalau beliau punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru kami Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan lain sebagainya, guru-guru kita dah. Di sini mungkin adalah anak-anak muridnya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa dan lain sebagainya. Jangan tinggal tuh. Jangan tinggal. Kirim Fatihah minimal setiap habis sholat. Sertakan nama-nama mereka. Sertakan nama-nama. Nanti ente perlu sama mereka. Ketika kita perlu itu, mereka akan bawain tuh hadiah-hadiah kita. Sambil Walid bilang apa? Itu hadiah ya waladi, nanti diserahin kepada kita. Sambil mereka ngomong begini, ya fulan bin fulan, ini hadiah-hadiah yang ente udah kirimin masa hidup ente buat ana. Ini Allah bentuk nih. Ini analogi sederhana saja agar kita mudah memahaminya. Terus mereka tawarkan, mau ana paro setengah buat ente, setengah buat ana, atau yang kedua ente tenang-tenang aja di belakang ana. Pilih mana kita? Hah? Bagi paro apa mendingan di barisan mereka? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Beruntung orang-orang yang mau duduk. Acara haulkah itu? Acara tahlilankah itu? Apalagi haulnya wali-wali besar. Wow, rugi. Yang nggak mau hadir rugi. Kenapa? Pada saatnya mereka bakal datengin kita, mereka kenalin kita. Oh ini nih fulan bin fulan yang saben tahun datang kepada haulku dan nggak lupa ngirimkan Fatihahnya kepadaku. Ntar tuh tadi tuh ditawarin, mau diparuh tengah, setengah buat ente, setengah buat ana, atau ente tenang-tenang aja di belakang ana yang bakal sampein ente kepada Rasulullah, ana yang bakal sampein kita kepada Allah. Bukankah ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Teruslah berpegang teguh kepada guru-guru kita yang ahlus sunnah wal, karena masih ditunggu di kebun nanas. Masih ada Ustadz Abdul Aziz dan guru-guru yang lain yang hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Kita masih bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang selayaknya pertemuan malam hari ini, di majlis-majlis khair, di majlis-majlisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan bukan hanya tahun ini, tahun-tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang, dan Allah jadikan akhir hayat kita setelah panjang umur, sehat wal afiat, dalam keberkahan rezeki, manfaat dalam ilmu. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan husnul khatimah, berkahnya para aulia wassalihin dan keberkahan para guru-guru kita, khususnya Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.